Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viga Alifa Putri dengan NIM C1C021196. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Adapun pokok pembahasan pada hari ini adalah yang pertama, konsep memelihara harta kekayaan, yang kedua, akad atau kontrak atau transaksi, yang ketiga, transaksi yang diharamkan dalam Islam, yang keempat, riba dan jenis riba, yang kelima adalah prinsip sistem keuangan syariah, yang keenam, jenis instrumen keuangan syariah. Baiklah, yang pertama konsep memelihara harta kekayaan. Harta dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah atau titipan dari Allah SWT. Sedangkan pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Quran Surat An-Nur ayat 33. Pada dasarnya, Islam memberi kebebasan bagi manusia untuk mencari dan mengusahakan hartanya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup di dunia. Kebebasan yang diberikan Islam tentu saja tidak bebas nilai. Seorang muslim dituntut harus mampu membingkai kebebasan yang ia miliki dalam pencarian harta dengan aturan syariah. Misalnya, larangan mendapatkan harta dengan cara mencuci uang, menjual barang haram, memakai hasil riba, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua adalah akad atau kontrak atau transaksi. Yang pertama adalah akad tabaru. Tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, atau tabaru berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan. Ada 3 bentuk akad tabaru, yaitu meminjamkan uang termasuk akad tabaru karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas peminjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa iwat adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu qard, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa persyaratan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah ran, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. Yang ketiga adalah hiwalah, untuk pinjaman dengan cara mengambil ahli piutang dari pihak lain. Yang kedua adalah meminjamkan jasa. Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad tabaru. Ada 3 jenis pinjaman jasa. Yang pertama adalah wakalah, yang kedua adalah wadiah, dan yang ketiga adalah kafalah. Yang ketiga adalah memberikan sesuatu. Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada tiga bentuk akad ini, yaitu wakaf dan hibah. Yang kedua adalah akad tijarah. Akad tijarah adalah atau kompensasional kontrak, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Akad tijarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu natural uncertainty contract dan yang kedua adalah natural certainty contract. Transaksi yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama adalah penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penipuan dalam kualitas, yang kedua adalah penipuan dalam kuantitas, yang ketiga adalah penipuan dalam harga, dan yang ketiga adalah penipuan waktu. Yang kedua adalah perjudian. Berjudi atau maisir dalam bahasa Arab harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapatkan keuntungan yang sangat mudah tanpa kerja keras. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan 2 orang atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau hartanya lainnya lalu mengadakan permainan tersebut, baik itu dengan dadu, kuis SMS, atau adu ketangkasan, tebak skor bola, ataupun media lainnya. Semua bentuk perjudian itu dilarang dengan nama apapun. Yang ketiga adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian atau garar. Garar terjadi ketika terdapat incomplete information, sehingga ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Yang keempat adalah penimbunan barang atau ikhtiar. Penimbunan adalah pembelian sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan meningkatkan kenaikan harga. Baiklah, yang selanjutnya adalah riba dan jenis riba. Menurut ijma konsensus para ahli fikih, tanpa
kecuali bunga tergolong riba atau capra dalam Astkarya 2007 karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga interest. Lebih jauh lagi, lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah. Bahkan MUI atau Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 bahwa bunga atau interest yang dikenakan dalam transaksi pinjaman atau al-qard atau utang piutang atau al-dain yang baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan individu maupun lainnya, hukumnya adalah haram. Riba terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama riba hutang piutang. Di dalam riba hutang piutang tersebut dibagi menjadi dua lagi, yaitu adalah riba qard. Suatu riba qard itu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua adalah riba jahiliyah. Utang dibayar lebih pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah riba jual beli. Riba jual beli dibagi menjadi dua lagi, yaitu riba fad, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Baiklah, selanjutnya prinsip sistem keuangan syariah. Filosofi sistem keuangan atau bebas bunga larangan riba tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi, seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Berikut ini adalah sistem keuangan Islam sebagaimana diatur oleh Quran, Surat dan As-Sunnah. Yang pertama adalah pelarangan riba, yang kedua adalah pembagian risiko, yang ketiga tidak menganggap uang sebagai modal potensial, dan 4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang terakhir adalah jenis instrumen keuangan syariah. Menurut Sri Nur Hayati Wasilah tahun 2009, instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah akad investasi. Akad investasi tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mudharabah, yang kedua adalah musyarakah, yang ketiga adalah suku, yang keempat saham syariah, produknya harus sesuai syariah. Yang kedua adalah akad jual beli. Akad jual beli dibagi menjadi 4 lagi, yaitu murabahah, yang kedua salam, yang ketiga istisna, yang keempat ijarah. Yang ketiga adalah akad lainnya. Akad lainnya dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah sarf, yang kedua adalah wadiah, yang ketiga adalah qardul hasan, yang keempat adalah al-wakalah, yang kelima kafalah, dan keenam hiwalah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.